saya Fadila Anissa dengan NIM 124011100456 dari kelas 3B Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan video ini adalah menjelaskan tentang pengertian, strategi, model, dan metode pembelajaran serta perbedaan di antara ketiganya. Selain itu, video ini juga memaparkan tentang problem based learning untuk pembelajaran SD, yaitu meliputi tentang pengertian, sintaksnya, kelebihan kekurangannya, contoh penerapan di kelas, kesesuaian dan karakteristik siswa SD, dan relevansinya dengan kurikulum, yaitu ditutup dengan kesimpulan dan refleksi sebagai calon peserta didik. Yang pertama ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana menyeluruh yang disusun oleh guru untuk mengatur proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Strategi ini mencakup keputusan penting, yaitu memilih model, memilih metode, menentukan media, mengelola kelas, sampai merancang penilaian. Jadi umpamanya strategi pembelajaran itu payung besar yang mengatur semua komponen pembelajaran. Secara kajian dalam buku strategi pembelajaran seperti yang dibahas oleh Wina Sanjaya, strategi dipahami sebagai perencanaan tindakan pembelajaran yang diarahkan untuk menentukan tujuan tertentu secara efektif. Artinya, strategi bukan gaya mengajar sesaat, tapi juga rencana, sadar, dan terstruktur. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang digunakan guru untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis. Model ini menggambarkan pola umum pembelajaran dari awal hingga akhir, termasuk bagaimana kegiatan belajar diorganisasikan agar tujuan pembelajaran tercapai. Dengan adanya model pembelajaran ini, guru memiliki arah yang jelas dalam membangun pengalaman belajar yang terstruktur dan bermakna. Secara lebih spesifik, model pembelajaran biasanya memuat landasan teori, tujuan, peran guru dan peserta didik, serta karakteristik lingkungan belajar yang dibutuhkan. Salah satu ciri utama model pembelajaran adalah adanya sintaks, yaitu urutan atau langkah-langkah pembelajaran yang khas. Karena itu, model pembelajaran tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan di kelas, tetapi juga mengapa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran tertentu. Dalam praktiknya, model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman desain yang membantu guru memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan materi, kondisi kelas, dan karakteristik peserta didik. Model pembelajaran juga menjadi wadah untuk mengintegrasikan berbagai metode, media, dan penilaian yang relevan. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas agar tujuan pembelajaran tercapai. Metode pembelajaran berfokus pada bagaimana materi disampaikan dan bagaimana aktivitas belajar dijalankan. Misalnya melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen, dan penugasan. Dengan kata lain, metode bersifat lebih operasional dan langsung terlibat dalam praktik pembelajaran sehari-harinya. Pemilihan metode pembelajaran perlu disesuaikan dengan tujuan materi, karakteristik peserta didik, serta kondisi kelas dan sarana yang tersedia. Dalam satu kali pembelajaran, guru bisa menggunakan lebih dari satu metode agar proses pembelajaran bisa lebih efektif dan tidak monoton. Jadi oleh karena itu, metode pembelajaran berperan sebagai alat praktis yang membantu guru menciptakan pembelajaran yang aktif, terarah, dan sesuai kebutuhan peserta didiknya. Nah, sekarang apa sih bedanya dari strategi, model, dan metode itu? Jadi yang paling gampang itu kita bisa lihat dari levelnya. Strategi pembelajaran itu levelnya yang paling besar. Strategi adalah rencana yang menyeluruh yang disusun oleh guru. Tujuan belajarnya apa, pendekatannya apa, dan bagaimana, model apa yang dipakai, metode apa yang cocok, dan media apa yang digunakan, sampai penilaiannya seperti apa. Jadi strategi itu kayak peta besarnya supaya pembelajaran berjalan terarah dan juga efektif.
Nah, kalau model pembelajaran itu yang lebih spesifik. Jadi model itu kerangka atau desain pembelajaran sudah punya pola khas, biasanya lengkap dengan langkah-langkah atau sintaks. Misalnya PBL itu model karena dia punya alur yang jelas dari orientasi masalah sampai evaluasinya. Jadi model itu semacam rancangan jalur pembelajarannya. Sedangkan kalau metode pembelajaran itu adalah yang paling opsional, yang paling kelihatan jelas. Metode itu cara yang dipakai saat mengajar, misalnya diskusi, tanya jawab, eksperimen, demonstrasi, atau presentasi. Dalam satu model, metode bisa campur-campur tergantung kebutuhan di kelasnya. Jadi sekarang masuk ke model yang saya pilih, yaitu Problem Based Learning atau PBL. Jadi PBL itu pembelajaran yang digunakan yang menggunakan masalah nyata dan kontekstual sebagai titik awal belajar. Jadi siswa itu gak langsung diberi jawaban, tetapi diarahkan untuk menyelidiki, berdiskusi, mencari informasi, lalu menyusun solusi. Jadi secara teori PBL itu sejalan dengan pendekatan konstruktivisme, yaitu pemahaman siswa dibangun melalui pengalaman dan proses berpikir. Tokoh PBL seperti Howard Barrow itu menekankan bahwa masalah digunakan sebagai pemicu belajar untuk melatih pemahaman dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada sintaks atau langkah-langkah dari problem based learning. Yang pertama itu ada orientasi masalah, yaitu guru membuka pelajaran dengan menghadirkan masalah yang nyata dan relevan dengan materi. Tujuannya supaya peserta didik tertarik, memahami konteks dan punya alasan untuk mencari tahu. Terus mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, yaitu guru mengatur proses belajar, bisa dengan cara membagikan kelompok, menjelaskan tujuan dan tugas, menetapkan aturan kerja, serta menentukan hasil akhir yang diharapkan. Di tahap ini guru juga menyiapkan sumber belajar agar kegiatan berjalan dengan terarah. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan peserta didik. Jadi peserta didik mulai menyelidiki masalah dengan mencari informasi, berdiskusi, dan menyusun kemungkinan solusi. Jadi peran guru di sini sebagai fasilitator yang memberikan pertanyaan penuntut, membantu saat ada kebutuhan, dan memastikan proses berpikir tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pengembangan dan penyajian hasil. Jadi peserta didik menyusun hasil penyelidikan dalam bentuk laporan, solusi, atau produk sesuai dengan tugas. Setelah itu mereka menyajikan hasilnya agar dapat dibandingkan, mendapatkan masukan, dan memperkuat pemahaman. Yang terakhir ada analisis dan evaluasi, yaitu pada tahap akhir ini guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Solusi yang sudah dibuat dievaluasi, langkah kerja ditinjau, lalu guru menegaskan kembali konsep inti yang dipelajari agar pemahaman menjadi lebih bermakna untuk para siswa tersebut. Kelebihan pada problem based learning itu melatih berpikir kritis dan problem solving. Karena kan pembelajarannya dimulai dari masalah, peserta didik terbiasa menganalisis situasi dan mencari sebab akibat dan menyusun solusi yang masuk akal. Terus ada meningkatkan keaktifan dan rasa ingin tahu. Jadi peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi ikut bertanya, mencari data, berdiskusi, dan menyimpulkan, sehingga keterlibatan belajar itu menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu ada bisa mendorong kolaborasi dan komunikasi. Project based learning ini kan umumnya dilakukan secara berkelompok. Jadi peserta didik belajar bagaimana bekerja sama, berbagi peran, dan menyampaikan pendapatnya, serta menghargai sudut pandang dari orang lain. Terus selanjutnya ada kekurangan problem based learning, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena kan ada proses penyelidikan, diskusi, dan presentasi. Jadi problem based learning ini sering memakan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Selanjutnya ada menuntut persiapan guru yang lebih matang. Jadi guru perlu menyiapkan masalah yang tepat, sumber belajar, alur kerja, serta skenario bimbingan agar kegiatan tidak melebar dan tetap sesuai dengan tujuan.
Dan yang terakhir itu penilaian biasanya bisa menjadi lebih kompleks. Jadi guru itu bukan hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses kerja, keaktifan, cara berpikir, dan kualitas solusi. Sehingga rubrik penilaian pastinya juga perlu dibuat dengan jelas. Contoh menerapkan PBL dalam pembelajaran IPA itu dapat dimulai dari masalah kontekstual, misalnya air di sekitar sekolah atau rumah yang kadang terlihat keruh. Guru bisa membuka pelajaran dengan pertanyaan pemantik seperti mengapa air bisa keruh, apakah aman digunakan, dan bagaimana cara sederhana membuat air menjadi lebih jernih. Dari masalah ini, siswa dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Lalu guru mengorganisasikan kegiatan dengan menjelaskan tujuan, alat bahan yang boleh digunakan, serta output yang harus dibuat. Misalkan membuat rancangan solusi atau laporan singkat hasil percobaan. Selanjutnya, pada tahap penyelidikan, setiap kelompok bisa melakukan percobaan sederhana. Misalnya membuat menyaring air dari botol bekas dengan susunan bahan seperti kain, pasir, dan kerikil. Kemudian mencoba beberapa variasi susunan untuk melihat hasil mana yang paling efektif. Setelah itu, siswa menyusun dan menyajikan hasilnya melalui presentasi. Apa yang mereka lakukan, apa yang berubah pada air, serta kesimpulan sementara yang mereka dapatkan. Di akhir pembelajaran, guru bisa memandu analisis dan evaluasi bersama untuk membandingkan solusi antar kelompok, pembahasan keterbatasan penyaringan sederhana, dan menegaskan konsep IPA yang dipelajari seperti perbedaan zat terlarut dan tidak terlarut pada setiap prinsip, pemisahan campuran secara sederhana. Kesesuaian PBL dengan karakteristik siswa SD, karena pada usia dini ini anak memiliki rasa ingin tahu dan lebih mudah memahami konsep melalui masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dengan PBL ini, siswa terdorong aktif untuk mengamati, bertanya, berdiskusi, mencoba, dan menyampaikan ide sekaligus belajar bekerja sama lewat kegiatan kelompok dan presentasi. Namun, karena kemandirian dan kemampuan berpikir siswa SD masih berkembang, jadi guru perlu memberikan bimbingan terhadap bertahap melalui masalah sederhana, penunjuk kerja yang jelas, serta pernyataan penuntun agar proses belajar tetap terarah dan tujuan pembelajaran tercapai. Nah, PBL juga relevan dengan kurikulum merdeka karena mendukung pelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa aktif membangun pengetahuan melalui proses menyelidiki dan memecahkan masalah. Sementara guru berperan sebagai fasilitator. Model ini sejalan dengan penekanan kurikulum merdeka pada penguatan kompetensi dan pembelajaran yang bermakna, karena materi tidak hanya dihafal tetapi diterapkan pada situasi yang kontekstual. Selain itu, PBL juga membantu mengembangkan dimensi profil belajar Pancasila, terutama bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong melalui kerja kelompok, serta diskusi dan penyusunan solusi. Jadi dengan demikian, PBL itu menjadi model yang tepat untuk menerjemahkan tujuan kurikulum merdeka ke dalam praktik pembelajaran di kelas secara lebih aktif dan autentik. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan, strategi pembelajaran merupakan rencana menyeluruh yang disusun guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran adalah kerangka atau desain pembelajaran yang memiliki sintaks tertentu. Dan metode pembelajaran itu adalah cara operasional yang digunakan saat kegiatan belajar berlangsung. Dalam konteks tersebut, problem-based learning merupakan model pembelajaran yang efektif karena memulai pembelajaran dari masalah kontekstual, bisa mendorong peserta didik aktif untuk menyelidiki, berdiskusi, dan menyusun solusi sehingga pemahaman menjadi lebih bermakna. Lalu sintaks PBL yang sistematis juga membantu guru mengarahkan proses belajar sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi, serta relevan dengan arah pembelajaran kurikulum merdeka.
Sebagai calon pendidik, saya menyadari bahwa peran guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga merancang pengalaman belajar yang membuat peserta didik terlibat dan berkembang. PBL mengingatkan saya bahwa pembelajaran yang baik bukan sekedar mengejar jawaban akhir, melainkan juga membiasakan peserta didik untuk berpikir, mencari bukti, dan merefleksikan prosesnya. Untuk kedepannya, saya perlu terus berlatih untuk memilih masalah yang tepat, mengelola waktu, serta memberikan bimbingan terhadap semua peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan tetap mencapai tujuan belajarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.